saya melihat bahwa di tempat ini Tuhan sementara bekerja untuk menumbuhkan iman kita. Sehingga iman kita bukan hanya ada pada level kanak-kanak saja, tapi Tuhan rindu supaya kita semakin hari berkembang, bertumbuh ke arah Kristus, menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lagu-lagu yang dipersembahkan tadi banyak berbicara tentang rencana Tuhan yang indah. Rancangan Tuhan yang sungguh selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Meskipun di luar sana ada banyak orang yang mungkin masih meragukan akan kuasa Tuhan, tapi kita ini adalah bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menghargai akan kasih karunia Tuhan itu, dan yang mau hidup bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya saat ini firman Tuhan bertemakan ini. Di setiap jejakmu Tuhan menenun rancangan yang terindah. Boleh kita baca sama-sama dengan iman? 1, 2, 3. Di setiap jejakmu Tuhan menenun rancangan terindah. Yang percaya katakan amin. Begitu Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim, kisah daripada Gideon ketika orang Israel itu mereka ditindas oleh bangsa Midian, dan ada orang-orang Amalek dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka akhirnya ingat akan Tuhan. Gitu. Dulu mereka lupa kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi ketika mereka hasil panen mereka diambil, dimusnahkan oleh orang-orang Midian, baru mereka teringat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat, rancangan Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu melalui hambanya yaitu Gideon. Mari kita baca dulu ayatnya di dalam Hakim-Hakim pasal, sebenarnya ini pasal 6 dan pasal 7, tapi saya persingkat saja beberapa ayat kita baca. Ayat 9 saja dulu. 1, 2, 3. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, serahkan itu ke dalam tanganmu. Next. Ayat 14 dan 15, 2, 3. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Joash, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan sujudlah ia menyembah. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada satu quotes, ungkapan bijak dari Frank Ocean yang berkata, bekerja keras dalam diam dan biarkan kesuksesanmu yang berbicara. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perjuangan teman-teman jemaat yang ada khususnya di Epsom, bahkan yang mungkin sementara menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Bagaimana teman-teman, saudara jemaat Tuhan yang sementara berjuang dengan peluh, dengan keringat, penuh dengan derita dan mungkin air mata, di dalam rangka menggapai impian dan target kita masing-masing. Mungkin ada yang dianggap sebelah mata, dianggap kecil oleh orang lain ketika kita masih di kampung. Sehingga saya melihat banyak sekali pekerja yang datang di Korea ini. Puji Tuhan, di Jemaat Emsong ini bukan cuma orang Indonesia saja, tetapi ada orang Malaysia, jemaat-jemaat Tuhan, dan kita semua disatukan oleh kasih Kristus. Amin. Ya, berbeda budaya dan bahasa, tapi kita disatukan oleh Tuhan. Dan saya bisa melihat bagaimana teman-teman jemaat Tuhan berjuang untuk menggapai impian dan target kita. Nah, kesempatan kita untuk sukses dan diberkati di setiap kondisi itu sesungguhnya akan selalu dapat diukur dengan seberapa besar ketika kita menjalani setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh ungkapan syukur dan menempatkan Tuhan ada di posisi yang utama di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang ketika diberkati mereka lupa akan Tuhan. Banyak orang yang datang mungkin mencari Tuhan hanya mencari berkatnya. Tetapi percayalah bahwa kita yang ada, yang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa berkat itu adalah bonus ekstra. Tapi ketika engkau datang beribadah, yang menjadi tujuan utama adalah ketika saya dan saudara membangun hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan, dan kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, bicara tentang perjuangan kehidupan, saya juga
sudah banyak kali menyaksikan bagaimana saya tidak bisa menggambarkan luar biasanya Tuhan sehingga saya bisa ada di Korea Selatan pada saat ini. Tidak pernah terpikirkan saya bisa studi di sini. Beberapa hari yang lalu istri saya juga punya kesaksian. Dia mengantar anak saya waktu itu memeriksakan diri ke hospital, ya di dokter. Setelah anak saya pulang, istri saya itu masih membeli obat ya di farmasi, di apotek. Pas mau pulang diantar oleh ayahnya atau papa mertua saya, mereka naik motor. Mereka naik motor pelan saja. Kalau di Indonesia di tepi kiri, ya di tepi kiri. Itu jalur yang ada di sana. Pelan saja, tetapi hampir tertabrak oleh kereta yang sangat kencang, mobil yang sangat kencang. Terlambat 1 detik banting setir motornya itu, maka pasti celaka. Tetapi di situ istri saya menyaksikan bagaimana bahwa tak sedetik pun Tuhan meninggalkan dia. Ya. Tuhan sanggup meluputkan kita daripada kemalangan. Dan kalaupun ada orang-orang yang mengalami itu adalah izin dan perkenanan Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Amin. Dan dari situ mungkin bagi orang lain itu adalah kesaksian yang sederhana. Tetapi justru saya melihat bahwa Allah bekerja dari detail kehidupan yang sederhana dalam hidup kita. Ada banyak kali mungkin kita berpikir, Tuhan langsung saja serahkan, berikan perkara yang besar buat saya. Tetapi ketika Tuhan menguji kita dengan hal-hal yang kecil dan mungkin nampaknya sederhana, hujan, beberapa saat, tidak, saya lupa akan Tuhan dan mungkin tidak mau menyembah Dia. Itu hal-hal yang sederhana, ya. Tetapi kalau engkau rindu supaya Tuhan merancangkan sesuatu yang besar, bagian firman Tuhan yang lain berkata bahwa setialah pada perkara yang dari yang kecil. Amin. Ketika engkau setia dengan kepercayaan Tuhan pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan menganugerahkan sesuatu yang lebih besar lagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rancangan Tuhan buat umat Israel yang tertindas oleh Midian? Dan secara khusus dia mengutus hambanya Gideon. Next, dalam Hakim-Hakim 7 ayat 9, boleh kita baca dulu ayat ini 1, 2, 3. Pada malam itu Berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Nah, sebelum Gideon dan ada 300 orang pasukan yang berperang yang Tuhan utus menyertai Gideon untuk melawan Midian, maka sesungguhnya Tuhan sudah mencatatkan mereka ini sudah berperang atau tidak di ayat ini, kira-kira menurut analisa Bapak dan Ibu. Sudah atau belum? Belum. Ya mungkin dalam proses, tetapi mereka belum langsung fight one by one, ya. Mereka belum langsung terlibat dalam pertempuran frontal. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya, sebenarnya orang Israel termasuk Gideon, ketika Tuhan menjumpai Gideon, dia itu ada di kilang, ya, dia itu ada di tempat kerja mungkin seperti Bapak Ibu, sementara mengolah gandum dan anggur. Dan pada waktu itu Gideon sendiri pun dan orang Israel berada dalam ketakutan. Tetapi ketika malaikat Tuhan muncul, apa yang Tuhan bilang? Malaikat Tuhan bilang, "Hai engkau pahlawan." Gideon terkejut. Saya yang sedang kecut, yang sedang tawar hati, yang sementara takut. Kenapa malaikat Tuhan bilang aku pahlawan? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi inilah firman Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan takut, khawatir dan risau, ada saat firman Tuhan datang menyebut engkau pahlawan. Engkau adalah orang yang luar biasa di pemandangan mata Tuhan. Amin. Adakah di antara kita yang sementara tawar hati, yang sementara bimbang dan risau sama seperti Gideon? Dia itu sebenarnya cuma menguat-nguatkan hatinya saja bersama dengan orang Israel. Ya, adakah di antara kita yang Pak Pendeta, saya terlihat kuat dari luar, tapi di dalam keropos, di dalam sudah sangat lemah? Banyak orang yang seperti itu. Di luar sana ada banyak orang yang bunuh diri. Ya, terlihat bahagia, senyum-senyum, tetapi hatinya terluka. Tetapi puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Emsong, meskipun fisik lelah,
Ada yang sementara mengantuk berjuang ya, tetapi masih mau datang beribadah, bahkan melayani Tuhan. Itu tandanya Tuhan menghargai kita dan menyebut kita pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Ya, dan siap untuk berperang. Waktu firman ini turun, mereka belum berperang, belum fight. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang di ayat sebelumnya, bangunlah apa? Turunlah menyerbu perkemahan Midian ya, musuh mereka. Sebab kita baca sama-sama 2-3. Telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Apa artinya? Bagian yang pertama, kembali next slide. Ternyata Tuhan sudah menuliskan dan menetapkan kemenangan dan keberhasilan dalam hidupmu. Amin. Bahkan jauh sebelum engkau melangkahkan kakimu di tahun 2025 ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Tahun 2025 masih berapa ratus hari lagi kita akan jalani. Tetapi percayalah kalau engkau hidup dalam Tuhan dan Tuhan beserta di dalam dirimu, dalam setiap pekerjaanmu, jauh sebelum kita mencapai target, Tuhan sudah menuliskan engkau berhasil, engkau menang, karena Tuhan sudah mencatatkannya itu di dalam kehidupan kita. Amin. Begitu. Gideon waktu dia mau berperang, saya sudah pernah ungkapan ini. Awalnya itu ada berapa orang yang ikut? 32.000 orang. Cukup banyak ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Midian itu sedikit. Digambarkan, ini bahasa kiasan, metafor, bahwa pasukan Midian dan Amalek dan ada orang-orang yang lain itu digambarkan banyaknya seperti belalang. Ya, yang siap untuk untuk mengalahkan orang Israel. Sangat banyak. 32.000 mungkin kita pikir itu cukup. Tapi Tuhan tidak tambah jadi 50.000. Tuhan filter lagi, dia saring lagi. Dia bilang kepada Gideon apa? Yang takut pulang. Bukannya Tuhan bilang cari lagi yang ada di rumah, tambah lagi jadi 100.000 pasukan. Tidak. Tuhan bilang apa? Gideon, terlalu banyak 32.000. Yang takut suruh pulang. Dari 32.000 berapa orang yang pulang? 22.000. Tinggal 10.000. Mungkin Gideon berpikir, Tuhan ini tidak masuk akal. Oke lah 10.000 Tuhan, cukup. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Saring lagi. Tuhan melihat bagaimana yang benar-benar akan masuk dalam pilihan. Dari 10.000 tinggal tersisa berapa? 300. Berarti yang pulang berapa? 9.700 orang. Wah. Kalau saya jadi Gideon mungkin saya juga akan mengeluh, Tuhan kenapa cuma 300 ini? Cari mati ini ya. Tapi dengan 300 pasukan itu, Tuhan mampu membuat Gideon memenangkan pertarungan, memenangkan pertempuran, sehingga mampu membebaskan umat Allah. Karena memang tujuan Tuhan adalah bahwa supaya orang Israel tidak bermegah, tidak sombong dengan kekuatan mereka kalau mereka pergi dengan 32.000 pasukan. Tapi kalau hanya dengan 300, mereka akan mengingat bagaimana Tuhan mampu membuat mereka menang dan berhasil. Tuhan sanggup memberkati mereka meskipun dengan capital, dengan modal, dengan kemampuan yang kecil dan sedikit. Mungkin kita berpikir, Tuhan, talenta saya, potensi saya cuma sedikit. Tapi ingat, Tuhan rindu supaya kau berikan itu. Taruh di tangan yang tepat. Sehingga Tuhan merancangkan itu menjadi yang terbaik untuk hidup kita. Next slide. Ini harus banyak minum musim sejuk ya. Oke. Apa rancangan Tuhan berikutnya? Di dalam pasal chapter 7 ayat 10. Coba bantu baca 10 dan 11, 2, 3. Tetapi turunlah bersama dengan ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan ujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Kalau engkau takut, kalau engkau masih ragu, coba turun dan buktikan. Itu maksudnya Tuhan. Tuhan bilang kan engkau akan menang. Tapi Tuhan lihat Gideon takut dan ragu. Sebab itu Tuhan tetap dia bekerja.
Kalau engkau takut dan ragu, turun dan buktikan kuasaku. Itu maksudnya. Apa yang dimaksudkan pesan firman Tuhan pada bagian yang kedua ini adalah bahwa Tuhan juga turut bekerja walaupun melalui keraguan dan ketakutan, bahkan lewat ketidakpercayaan kita. Tuhan masih sanggup bekerja untuk membuktikan kuasanya bagimu. Amin. Adakah yang pernah meragukan kuasa Tuhan? Ataukah ada yang saat ini sementara bahwa Tuhan, engkau benar-benar ada atau tidak? Saya butuh pekerjaan Tuhan, kenapa tidak langsung ada? Seperti para magician ya, simsalabim. Gitu. Tapi memang Tuhan sangat mencintai proses. Seperti lagu di awal tadi, amin. Proses hidupku di titik terendahku. Adakah yang sementara merasa saat ini ada di titik terendah? Seperti Musa, ya, dia jadi buronan wanted ketika dia membunuh di Mesir. Dia harus ada di Midian. Akhirnya mengembalakan domba di tempat yang sepi, terasing. Itu adalah titik terendah buat Musa. Mungkin saat itu dia juga sementara meragukan akan kuasa Allah. Tetapi justru sama seperti Gideon, Tuhan sudah berfirman langsung, tapi dia masih tidak percaya. Kalau orang lain, kalau kita sudah ragu dan tidak percaya, engkau pasti ditinggal. Ada yang pernah merasakan ditinggalkan? Ya, wah. Ada banyak kali mungkin kita merasa kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ada yang pernah merasa, Pak Pendeta, saya sudah berjuang banyak untuknya, tapi tiba waktunya orang lain yang bersanding dengannya. Sehingga mungkin kita akan berkata, aduh, di dalam doamu kau akan berkata, memang tugasku hanya untuk menjadi payung untukmu ketika hujan lebat. Setelah hujan reda, pergilah dan carilah pelangimu sendiri. Wih, luar biasa permintaannya. Tapi biarkanlah yang lalu itu berlalu, dan mari kita menatap hari esok. Ada yang terbaik untukmu, ada yang lebih baik untukmu, dan Tuhan mencintai engkau lebih daripada dia mencintai dirimu. Amin. Ya. Karena kita ini berharga. Katakan kiri dan kanan, engkau berharga. Ya kan, sudah berapa kali firman Tuhan datang, kita itu diciptakan dari gambar Allah, ya kan, dari rupa Allah, imago Dei, amin. Bukan dari gambar siapa, dari gambar Tuhan. Betapa mulianya kita, puji Tuhan. Ya, ada yang sementara merasa, Pak Pendeta, saya sementara menjadi payung seperti ini. Berjuanglah tetap ya. Oke. Tapi Tuhan juga bekerja di saat dan dia hadir di masa engkau bimbang, mungkin meragukan kuasanya. Tapi kasih karunia Tuhan itu selalu ada. Dia tetap menggenggam tanganmu. Dan ketika engkau takut, dia berkata, janganlah takut dan tawar hati. Contoh lain sebenarnya di Alkitab ada banyak juga. Tokoh Alkitab yang mungkin kelihatannya hebat, tapi mereka juga pernah berada dalam situasi seperti dalam kebimbangan dan keraguan akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak di masa tua daripada Abraham dan Sarah. Tahu ya, Abraham dan Sarah, orang beriman si Abraham, istrinya Sarah. Tuhan bilang, engkau akan dapat anak. Sarah pikir, saya sudah tua mau dapat anak. Secara medikal, secara kesehatan ini tidak mungkin Tuhan. Apa yang terjadi? Sarah tertawa. Dia tidak percaya, dia ragu dalam Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai 15. Namun Tuhan membuktikan di balik ketidakpercayaan dan keraguan Sarah, akhirnya Ishak, anak perjanjian itu terlahir. Amin. Ya. Adakah yang seperti Sarah yang sementara meragukan dan berpikir bahwa banyak mungkin apa yang kita dengarkan seperti tidak masuk akal, tapi lewat pikiran keraguan kita Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasanya. Ketika Elisa dan pelayannya terkepung, ya, mereka ada banyak musuh di sekitar mereka. Pelayan daripada Elisa meragukan bahwa Tuhan dapat melindungi mereka daripada musuh yang besar. Sampai akhirnya Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan agar mata pelayannya itu terbuka. Barulah pelayannya itu kemudian sadar ternyata
Selama ia meragukan kuasa Tuhan, Tuhan bukakan matanya, ternyata ada banyak malaikat berpasukan yang ada di sekitar mereka yang siap melindungi mereka. Apa artinya? Di dalam keraguan Tuhan bekerja seperti Gideon. Tuhan sudah menyerahkan orang Midian kepada mereka. Meskipun tidak terlihat kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, tangan Tuhanlah yang membuat orang Midian saling berperang satu dengan yang lain sehingga mereka tewas. Seperti itu. Musuhnya itu sendiri yang hancur dengan sendirinya karena ada tangan Tuhan yang bekerja. Apa artinya? Bahwa Tuhan bekerja di dalam dimensi kemustahilan. Tuhan bekerja dalam dimensi yang tidak terlihat oleh mata kita secara jasmani. Banyak orang yang berusaha membuktikan kehadiran dan kuasa Tuhan itu, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Tapi kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita bisa membuktikan itu lewat iman kita dan pengalaman-pengalaman yang sungguh mempesona hidup kita. Amin. Begitu. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Next slide. Boleh kita baca sama-sama poin yang ketiga. 1, 2, 3. God plans all the smallest details of your life. Apa artinya? Tuhan merancangkan semua detail terkecil di dalam hidupmu. Tuhan tahu hal yang paling sederhana yang ada dalam dirimu. Tuhan tahu aktivitas kita. Tuhan tahu ketika engkau melangkah mau bekerja di pabrik di kilang. Tuhan tahu ketika engkau sendiri. Tuhan tahu air matamu. Dia tampung air matamu di kirbatmu. Dan setiap detail hidup kita itu Tuhan sudah rancangan yang terbaik. Tahu puzzle ya? Pernah bermain puzzle waktu kita masih kecil? Ya, kita bisa menyusun banyak gambar melalui puzzle. Kalau ada satu kepingan puzzle yang tidak ada, tidak bisa utuh gambarnya. Tapi di mata Tuhan, hidup kita dari detail-detail terkecil itu Tuhan sudah rancang. Sehingga tidak ada satu detail pun yang akan terlepas. Semua gambaran kita utuh di mata Tuhan. Artinya bahwa Tuhan bukan cuma hadir di masa lalu mungkin yang sangat berat. Tuhan hadir saat ini ketika engkau ada di gereja. Tapi dia juga hadir di masa depanmu. Karena Amsal 23:18 berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Next slide. Akhir daripada kisah Gideon, Tuhan yang bekerja dan mendatangkan kemenangan meskipun terlihat mustahil. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Ayat penutup dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kau. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Katakan sekali lagi, hari depan yang penuh harapan dengan iman. 2, 3. Hari depan yang penuh harapan. Berikan kemuliaan kita kepada Tuhan. Dia baik. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Beri hidup